Berarti benar dong menyembah manusia. Menyembah Tuhan. Saya tidak menyembah. Tadi kata dia Ya, yang lain. enggak. Saya tidak menyembah manusia karena hanya manusia yang bisa menyembah manusia lain, seperti menyembah batu atau menyembah yang lain. Itu adalah manusia. Tapi saya orang percaya menyembah Tuhan. Tuhan itu hidup dan Dia sanggup menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia sanggup menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi manusia gitu. Hah? Iya, Iya. Tuhan itu Gimana menjadi datangnya manusia Tuhan menjadi untuk manusia? mereinkarnasikan dirinya bahwa untuk menghapuskan dosa. Di mana datangnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan Yohanes 1 ayat menginkarnasi. 1. Ya, silakan baca Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1, makanya dibaca Yohanes 1 ayat 1. Santai aja, santai, gak usah kejar-kejar. Santai aja. Aku sambil kerja loh, di santai aja. Yohanes 1 nomor 1 apa di situ dikatakan? Oke. Pada mulanya adalah firman. Benar ya? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, di situ yang Sebentar dikatakan ya. adalah, nah, oke. Lanjut. Di mana di situ firman menjadi Tuhan menjadi Bentar. manusianya di mana? Oke, lanjut ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah. Dalam orang Islam percaya bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, artinya firman Allah. Jika firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia, maka Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke. Di situ dikatakan firman menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Di situ dikatakan firman. Benar dong, karena sudah mengatakan manusia itu tidak bisa firman menjadi Tuhan. Dan tadi kau sudah mengatakan firman menjadi manusia, dan kau mengatakan firman itu adalah kalamullah. Firman itu perkataan. Perkataan yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Enggak. Di situ dikatakan firman. Sudah gini bahwa orang Islam percaya bahwa firman Allah itu adalah kalimatullah, benar ya? Ya. Bukan firman Allah kalimatullah. Iya benar, firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Di situ yang menjadi manusia firman, bukan Tuhan. Saya minta dari kamu mengatakan Tuhan menjadi Maksud saya manusia. gini, dengar, bukan kalimatullahnya. Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah artinya adalah kalimatullah. Firman Allah adalah Di mana di dalam Bible firman Allah adalah kalimatullah. Kalimatullah adalah firman Allah. Jadi firman Allah itu di dalam Bible. Iya, firman Allah itu adalah kalimatullah. Tertulis. Dalam Bible-mu kalimatullah firman Allah bukan tertulis kalimatullahnya di situ. Ya sudah, jangan ditambah-tambahi. Di dalam Alkitab tidak didengarkan dulu. Saya menjawab dulu, jangan dipotong dulu. Saya jawab dulu, jangan dipotong. Perasaan aku diam. Saya dulu menjawab, kalau sudah selesai jawab, baru. Nah, kalimatullah maksud saya sampaikan ini bukan ada di Alkitab. Kalimatullah ini bukan ada di Alkitab. Firman Allah adalah kalimatullah, itu adalah dari Al-Quran. Orang Islam percaya bahwa Yesus adalah firman Allah, itu adalah kalimatullah. Benar ya? Ada di Al-Quran ya? Nah, kalimatullah itu adalah firman Allah, perkataan. Benar ya, perkataan Allah. Maka firman itu adalah Allah, firmannya sendiri. Tep-tep layar saudara imanku. Dan firman itu menjadi manusia. Ini yang sekarang dibahas, manusianya. Udah, saya firman menjadi manusia, firman itu Allah sendiri. Udah, gak usah panjang-panjang, Saya minta data Tuhan yang menjadi manusia itu di mana tertulis?
Tuhan yang menjadi manusia itu tertulis di mana? Itu kakak baca aja. Yohanes 1 ayat 14, baca aja. Itu bukan Tuhan, Iya, itu ayat firman. 14. Baca Yohanes 1 ayat 14. Itu firman yang menjadi manusia, bukan Tuhan. Yang menjadi manusia Itu itu Tuhan. firman, bukan Tuhan. Itu Tuhan. Firman. Itu Tuhan. Firman itu baca-baca. Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu Tuhan. Dia reinkarnasi menjadi manusia. Tuhan pula. Dia reinkarnasi menjadi Di manusia. mana di situ ada kata inkarnasi? Di situ firman Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Firman Bukan Tuhan menjadi yang manusia itu adalah ayat berkesinambungan. Jadi ayat 1. Dari ayat 1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada ayat 1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu yang pada mulanya adalah Allah. Kan pada mulanya. Iya, Pada mulanya adalah firman. berarti itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ayat 14 menjelaskan kelanjutannya. Firman itu menjadi manusia dari ayat 1 tadi yang pada mulanya adalah Allah. Firman kan yang Maka menjadi itu adalah manusia, Tuhan ya sendiri. kan? Iya, firman. Saya bukan berbicara Tuhan. tentang ayat, oke? Saya berbicara Yang tentang menjadi ayat, tidak jauh-jauh harus pakai ayat. Ayat Ayat laki-laki. itu, Saya itu firman. ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Yang pada mulanya itu adalah Tuhan sendiri. Maka ayat 14 menjelaskan kelanjutannya. Yang menjadi firman itu siapa? Iya, ada gue ya kan. Makanya didengarkan, oke? Menjadi manusia bukan Tuhan. Kan di situ firman yang menjadi manusia bukan Tuhan. Firman itu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi firman. Bentar. Iya, kalau Ibu Hesti, kalau di datanya buka di 1 Yohanes 4 ayat 2. Itu adalah ayat 14, penjelasan dari ayat 1. Bentar, Bang. Woi, saudara imanmu itu firman jai kau. Nah, kau ngelik kau tuh. Woi, kenceng. Halo? Pelayan. Ya, Halo? ya. Halo, Bandung. Halo? Iya, halo, Bandung. Bentar, aku pakai wifi, bentar. Iya, pakai wifi lah, pakai wifi. Kotamu habis itu. Bentar. Iya, firman telah menjadi manusia, Bang, bukan Tuhan. Iya, kan dari tadi aku bilang, saudara iman ngotot, Tuhan menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman, bukan Tuhan. Iya. Itu ada Yohanes. Benar, itu stop ya. Saya jawab dulu bentar, Bang. Oke. Woi, saudara iman sendiri pun gak dikasih ngomong. Ada 1 Yohanes 4 ayat 2-nya. Coba dibuka. Buka, Bang, buka biar kami baca. 1 Yohanes 4 ayat 2-nya. Iya, buka, Bang. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 2-nya. Iya, buka, Bang, buka. Udah aku jawab loh, Bang. Iya, Bang, buka. Udah 4 kali aku ngomong, 4 kali aku jawab. Iya, Bang, buka, Bang. Biar kami baca, biar kami tengok. Yesus Kristus telah datang dalam wujud manusia, paham? Di mana di situ? Di mana? Buka, Bang, kayak tadi aja buka data. Buka data. Kamu terlalu percaya Muhammad. Mana? Oh, jangan kejang-kejang. Mana? Situ firman telah menjadi manusia, firman, Bang. Mana? 1 Yohanes, apa katanya? Yohanes 1:4 di bawah ini 1 Pengaku apa itu? ayat 2. Buka 1 Yohanes 4-nya buka, Bang. 1 Yohanesnya buka. 1 Yohanes 4. Memanglah si Ote ini susah diatur ya. Ada nih. Kita di 1 Yohanes 4 nomor 2. Kita buka. Takut. 1 Yohanes 4 Ada nih 1 nomor Yohanes 2. ayat yang kedua. Ya. Baru baca di situ biar paham.
Mana di situ kata wujud? Mana? Fitnah aja bibirmu. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal bukan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Kutunjukkan ya. Memang oten-oten Bible-nya difitnah ya dia. Nih, dengar ini. Baca. Demikianlah kita mengenal roh Allah ya sebagai setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Ini apa kata? Sebagai, bukan wujud. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau ubah-ubah. Sebagai, bukan wujud. Sebagai manusia berasal. Ini ada kata berasal dari Allah. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Oke? Yang salah di situ apa? Ya, masalahnya kau longor. Itu kata berasal dari Elohim, bukan Tuhan. Terima kasih. Itu Bang dikatakan Yesus, demikianlah kita mengenal Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Kristus datang sebagai manusia berasal, ada kata berasal dari Allah, bukan dia Allah. Terima kasih Bang datanya. Aku mau bertanya. Iya, tapi dia bukan Tuhan, dia berasal dari Tuhan. Terima kasih atas kejujurannya. Sudah, data yang kau bawa tadi justru mengkena samamu, menembak ke kau. Itu kata berasal. Yesus itu berasal dari Tuhan, bukan dia Tuhan. Terima kasih Bang. Saya mau bertanya. Apa pertanyaannya? Manusia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Datang tadi belum kau jawab. Tuhan menjadi manusia mana? Ini kan sudah saya bilang. Mana di situ? Itu firman Badua. Kayak dibaca ya. Itu firman. Kita tidak bisa menjadi mengerti. manusia. Kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak makanya saya jelaskan dulu. Makanya saya jelaskan dulu supaya kamu mengerti. Udah dengar dari Saya jelaskan dulu. Mengapa itu firman? Contohnya ini saya berkata-kata, nama saya Firman. Ketika saya berkata-kata, apakah saya menjadi ucok? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu apa begini. Bukan ini adalah firman. Penjelasan yang simple. Penjelasan dulu simple. Dengarin dulu. Nama kakak Hesti, nama Bunda Hesti kan? Nama Bunda Hesti kan? Oke. Sekarang Bunda sedang bercakap-cakap atau berbicara. Iya. Benar ya? Oke ya. Sebentar ya. Nah, ketika Bunda berbicara, apakah perkataan Bunda itu adalah perkataan Jokowi? Bukan kan? Kan. Bukan, itu perkataan Bunda sendiri kan? Iya, itu berasal dari saya. Berasal dari Anda kan? Bagaimana saya mengatakan supaya perkataan itu adalah perkataan dari kamu, bukan perkataan dari orang lain? Harus ada buktinya. Harus karena berbicara dari kamu sendiri. Harus ada bukti. Bukti. Masa kamu berbicara punya bukti? Masa kamu berbicara punya harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya buktinya sebuah rekaman. Bukan rekaman. Gini loh. Kamu berbicara. Nama kamu Hesti. Oke, nama Bunda Hesti. Bagaimana orang percaya Allah kata-kata itu adalah keluar dari mulut Bunda Hesti, bukan mulut orang lain. Orang percaya bahwa itu kata-kata Hesti melihat langsung atau orang itu langsung perkataan keluar dari Hesti. Harus ada buktinya. Makanya diginikan bahwa harus ada buktinya, makanya deh. Harus ada buktinya. Sebentar. Pakai bantuan dia. Apalagi beranalogi pun kok bingung. Gimana? Sebentar. Kayak analogi kan ini. Sebentar.
Hihi. Analogi itu salah. Kalau sudah tak cinta, kalau sudah tak bisa membuat analogi, lebih baik kau mundur. Mana tadi, Biar bentar? aku yang Sebentar. bikin analogi yang benar. Kalau sudah begini, pasti Sebentar. Oten kebingungan. Kalau sudah tak bisa membuat analogi, sebaiknya kau mundur, biar aku gantikan. Kalau sudah tak bisa membuat analogi, lebih baik kau mundur, biar aku gantikan. Oke. Nah, jawabannya sekarang ini ya. Didengar ya. Jika saya berbicara kepadamu sekarang, apakah kata-kata saya yang keluar dari mulut saya itu adalah dari orang lain? Tentu bukan. Itu adalah dari diri saya sendiri. Kata-kata saya adalah pikiran saya yang saya ucapkan. beranalogi Dengar itu sambil dulu. bertanya, dia beranalogi, dia yang Dengar dulu, makanya sesuai logika, jangan hanya angan-angan saja. jangan main logika kau dek, nanti kena mental kau. Jangan main logika sama Dengarkan ya. kena mental kau. Oke. Jadi kata-kata saya adalah Kalau gini itu halal atau tidak? Diam dulu, Kobitsu, saudara imanmu. Diam dulu. Inilah kalau menyembah keluar dari kelas ini, diam dulu. Oke, sebentar sebentar Iman Jaya, sebentar kau bagus ku tengok. Ya, Koitsu, coba jelaskan, yang keluar dari lubang kenikmatan itu Tuhan bukan? Ayo, Tuhan bukan? Aku katanya Enggak, kau udah mulai ini, kau enggak kondusif. Saudara iman kau ini masih, walaupun apa bagus dia. Coba kau jelaskan kok bisa Tuhan keluar dari lubang kenikmatan. Jawab. ya Tuhan. Ya, kok bisa? Tadi kau udah baca 1 Yohanes 4 nomor 2. Di mana situ Tuhan? Yesus menjadi Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dia Tuhan. Coba jawab. Dengar dulu, coba ulangi Nggak pembacaan. ada dengar. Coba kau jelaskan yang keluar dari lubang wanita itu kok bisa jadi Tuhan. Di mana datanya? Makanya nggak bisa kau kena mental kau bikin. Sama dimanjai. Coba jelaskan. Ya, di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Di mana datanya? Jawab. Di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Mana datanya? Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus. Iya, di mana tulis? Di mana dalam Bible-mu melahirkan Tuhan? Di mana datanya? Ya. Makanya di mana Maria? Iya, di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Maria mengandung Tuhan, di mana datanya? Maria mengandung Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, di mana datanya? Di mana? Itu di dalam. Iya, di mana tertulis dalam Bible-mu Maria mengandung Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, Maria menetai Tuhan, di mana itu datanya? Iya, sabar, saya kasih. Ya, coba. Coba. Maria mengandung Tuhan, di mana datanya? Maria melahirkan Tuhan, di mana datanya? Maria netai Tuhan, Tuhan semuanya Tuhan. Orang lagi bagus-bagus ngomong, kau sosok pula mau menghujat. Di mana datanya? Bukan menghujat, itu kan nyata yang fakta. Di mana datanya? Kita main data bukan main video, nggak berlaku video. Ada berlaku video. Bible yang kita bahas bukan video. Itu yang terjadi. Video. Nanti ku tunjukkan pendeta kau cukur bulu cipet baru terasa. Iya, coba. Mana? Ada videonya. Coba. Pendeta cukur jembut ada videonya. Iya, coba. Coba. Dah turunlah kau longor. Naik kau modal video kau. Oke, silakan Firman Jai, buka mute-nya. Halo? Iya, analoginya gimana? Ya. Kayak Bunda begini, bentar. Oke. Pak. Mana Bu? Bentar. Aduh, anjay. Aduh. Sebentar. No, oke ini. Gini ya. Tap layar, guys. Oke, aku titip layar dulu bentar. Biar kuat. Gak usah, yang di atas komak jangan.
Oke, begini. Jika saya berbicara kepada Bunda Hesti sekarang, apakah Ya. kata-kata yang keluar dari mulut saya ini adalah dari orang lain? Tentu diri saya sendiri kan? Ya. Kata-kata saya adalah pikiran saya yang saya ucapkan. Kita tidak bisa memisahkan kata-kata saya dari diri saya sendiri. Kita tidak bisa memisahkan kata-kata saya dari diri saya sendiri. Jika kata-kata saya memerintah, maka sayalah yang memerintah. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Firman Allah bukanlah benda yang diciptakan Tuhan, melainkan Tuhan yang menyatakan diri. Jadi ketika kita berkata firman itu adalah Tuhan, itu berarti firman tersebut memiliki hakikat, kuasa, dan kekekalan yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya di ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya ada firman, penjelasannya begini. Pada mulanya adalah firman, artinya adalah kekekalan. Firman ini kekekalan dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita percaya bahwa firman itu adalah kekal. Itu yang pertama. Maka jika firman itu kekal, firman sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Selanjutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat selanjutnya, Allah dengan artinya adalah pribadi atau relasi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Selanjutnya, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara hakikat. Pertama adalah kekekalan, kedua pribadi, seterusnya adalah hakikat. Tidak ada perbedaan derajat antara firman dan Allah, karena itu adalah hakikatnya sendiri. Nah, sama seperti ketika kita berbicara tentang di telepon, suaramu ada di telinga temanmu, tetapi pribadimu tetap ada di rumahmu. Perbicaraan itu adalah kamu sendiri, makanya perbicaraan Allah atau firman Allah tidak dipisahkan dari dirinya sendiri. Itu adalah dia sendiri. Selanjutnya, jadi ketika kami mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kami tidak sedang menyembah manusia. Kami menyembah firman Allah yang hidup, yang memilih untuk membatasi diri menjadi manusia, supaya bisa menyelamatkan umat manusia. Jika Tuhan mampu menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman, tentu dia mampu menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia. Oke, jangan panjang-panjang. Itu aja Tadi kau intinya. tadi kau mengatakan bahwa perkataan itu tidak dipisahkan dari dalam Iya, diri benar. dirimu sendiri. Iya. Betul. Sekarang coba kau voicemail sama saya. Itu kan teleponan, bukan teleponan. Iya, voicemail, kau teleponan voicemail. Coba kau voicemail. Coba kau voicemail Saya orang tidak lain. mengatakan voice di sini. Lah, Karena tapi kau bilang Tuhan, nggak bisa saya dipisah. tidak mengatakan Tuhan voice. Lucu. Saya tidak mengatakan Kau ngomong voice. sekali lebar Saya tidak dengar mengatakan itu. Kenapa Tuhan itu giliran saya pakai ngomong voice ya. ini? Saya tidak mengatakan. Saya tidak Giliran pernah aku ngomong kena mengatakan. mental. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan pakai voice. Saya Enggak. yang perkataan bukan voice. Enggak. Bukan voice. Tadi dia Voice. mau pajak kali lebar. Saya tidak mengatakan Aku diem. Tuhan pakai voice. Giliran aku ngomong Oke? kena mental dia. Saya tidak pernah mengatakan Oke Tuhan lah, pakai saya voice. jawab deh. Oke. Dengerin. Perkataan, kita bahas perkataan kan? Iya, perkataan. Oke. Kau sekarang lagi berkata-kata sama aku kan? Benar. Apakah perkataan kau nyampe sama aku di sini? Apakah Kamu perkataan mendengar kau ada nggak? di sini? Mendengarkan? Mendengar dong. Tidak perkataan. Kalau kau orang bertanya, nggak usah kau tanya balik. Ya benar. Apakah perkataan Perkataan saya di sini? sampai di sana dengan suara saya. Nggak Gunanya bisa telinga jawab. sehingga perkataan Nggak bisa bisa jawab. Anda mendengar. Jika Anda tidak Nggak punya bisa pendengaran, jika tidak punya Saya pendengaran, Nah, perkataanmu apakah nyampe ke sini? sampai Sampai ke sini. Sampai Sampai. ke sini kan? Sampai. Nah, perkataanmu nyampe ke sini, apakah kau berada di sini? bagaimana? Perkataanmu sampai ke sini, apakah kau berada di sini? Tidak. Tidak, kau tetap di sana kan? Iya benar. Nah, Tapi jadi kamu kau tahu bilang kan perkataan. nggak bisa dipisahkan dari dirimu. Tapi Kau tahu bilang kan, perkataan benar. nggak bisa dipisahkan dari dirimu. Tapi tahu kan, Sampai kamu di bisa sini. melihat langsung kan Bentar kalau dulu, bentar. perkataan itu dari Bentar, saya, ini bukan mau dari jaga netizen dulu. baluap kan. Bentar. Tapi kamu tahu kan, tapi kamu Nyampe di tahu kan, sini. tapi kamu tahu kan perkataan saya yang ngomong dia ini. saya berbicara itu kan. Tapi kakak tahu kan perkataan Saya- itu dari saya, bukan dari Tadi netizen dia baluap kan. ngomong
panjang kali lebar, aku diem. Giliran aku ngomong dia kejang-kejang. Tidak, saya tidak kejam, santai aja. Ya udah, Tetapi kok santai, nggak usah gitu. Aku ngomong kok diam, gak usah ngoceh-ngoceh. saya Aku jawab. ngomong, aku diam. Saya akan jawab. Nah, Saya jawab. kamu jawab, aku dengar dulu. Kamu jawabnya gak usah panjang kali lebar. Aku cuma nanya sebentar. Dengerin ya. Dengerin. Nah, tadi kau mengatakan perkataan tidak bisa dipisahkan dari dirimu. Iya. Sementara kau sudah menjawab perkataanmu sampai di sini, kau tidak ada di sini. Berarti perkataan dari dirimu sudah putus. Karena saya bukan Tuhan. Kalau putus perkataan saya, Anda tidak bisa mendengar perkataan saya. Ke Tuhan. Ya iya dong. Kau yang bilang Kan tadi nggak kamu bisa yang dipisahkan bilang, dari diri. apakah kamu sampai di sini? Kok astu? Tidak mungkin saya langsung lompat ke sana. Kamu tadi bilang, apakah saya ketika berbicara, saya sampai di situ. Bentar. Saya gak ada bilang kau Tuhan. Saya gak ada bilang kau Tuhan. Tadi kau bilang perkataanmu tidak bisa dipisahkan dari dirimu. Itu oleh Kita Tuhan, buktikan. Tuhan ya. Ternyata Itu posisinya Tuhan. Itu posisinya Tuhan. Itu posisinya Tuhan, bukan saya. Itu posisinya Tuhan, karena manusia tidak bisa. Sekarang Karena manusia tidak bisa. Tadi dia yang bilang dia kena bentar. Iya. Ayo. Maksud saya Sekarang adalah itu adalah kita posisinya Tuhan. Oke. Oke, Tadi sekarang saya kau bertanya. mengatakan, enggak ini Ganti-gantian dulu, dong. dulu. Selesaikan dulu ini. Oke. Tadi kau bilang perkataan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Ya. betul? Tuhan ya, Oke. Tuhan ya, bukan manusia ya. Iya Tuhan. Oke, kita tes. Pada saat Tuhan berfirman, "Hei firman, jadilah Yesus." Yesus ada di mana? Pada saat Elohim berfirman, Yesus menjadi manusia. Yesusnya berada di mana? Bagaimana? Pada saat pada saat Tuhan berfirman kepada Yesus, firman jadilah manusia. Nah, Yesus menjadi manusia. Yesus berada di mana? Saat Elohim berkata kepada Yesus gitu. Pada saat Elohim berfirman, firman menjadi ini firman Yesus, firman Elohim. Jadi Yesusnya berada di mana? Jadi Yesus, Anda berkata sebelum Yesus ada atau setelah Yesus ada? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat Elohim kan firman telah menjadi manusia kan? Oke. Yang telah menjadi manusia itu, ini firman, Elohim berfirman, firman jadi manusia, manusianya di mana? Manusianya di mana? Ya di bumi dong, nggak mungkin di angkasa. Di bumi, oke. Pada saat firmannya di bumi, manusia di bumi, Elohimnya di mana? Elohim di mana? Elohim itu tidak membatasi tempat dan waktu, segala tempat dia ada. Elohimnya di mana? Tinggal jawab. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Terima kasih jawabannya. Berarti firman dan Elohim terpisahkan. Tidak terpisahkan. Karena yang di bumi adalah kemanusiaannya. Karena yang di bumi adalah kemanusiaannya. Karena yang di bumi adalah kemanusiaannya. Terpisahkan. Dan yang di segala tempat itu adalah ketuhanannya. Yang di bumi adalah posisi kemanusiaannya. Oke. Sekarang aku bertanya ya. Oke, sekarang aku bertanya. Udah kita clearkan dulu, terpisahkan ya. Perkataan Tuhan terpisahkan ya dari Tuhan ya. Tidak terpisahkan. Lah. Firman yang menjadi manusia itu di bumi. Iya, yang di bumi itu adalah kemanusiaannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada dua jenis. Kita tidak bisa mengatakan berbeda. Kemanusiaan. Karena Yesus adalah Tuhan sendiri. Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana? Di mana datanya Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Kan dia sudah mengatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Tuhan berada di mana-mana. Manusia itu yang telah menjadi manusia itu itulah Yesus. Di mana yang telah menjadi definisi firman tadi sudah mengatakan itu perkataan. Definisi firman itu perkataan, betul. Perkataan yang menjadi manusia dan itu sudah terpisahkan. Firman yang menjadi manusia di muka bumi. Manusia itulah Yesusnya. Manusia itulah Yesusnya. Manusia Yesus kan? Iya benar. Betul. Nah, iya yang menjadi firman-Nya. Iya firman Gini loh.
pada mulanya adalah Saya udah firman. firman. Firman itu telah menjadi manusianya. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Iya, firman telah menjadi manusia. Iya. Oke, bukan Tuhan kan? Firman kan? Firman. Dari Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Kau bacalah 1 Yohanes 4 nomor 2 tuh dari saudara imanmu tadi. Coba baca. Capek kan? 1 Yohanes 4 nomor 2. Yohanes. Wah, capek kali ngejelasinnya padahal udah diakui dia tadi. 1 Yohanes 4 ayat 2 ya. Ya, baca. Adalah salah satu dasar terkuat dalam Alkitab untuk menjawab keraguan tentang bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia. Kau baca langsung Bible-mu. Mana ya? Apa yang kau baca? Bukan bentar. Oke. Mana? 1 Yohanes langsung kau baca. Dia baca ininya loh. Apa sih kalau kita di Al-Quran itu? Iya, soalnya aku nggak punya bukunya. Oke. Demikianlah kita tinggal kau klik 1 Yohanes Udah. nomor 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, itu dia. Terima Oke, kasih. pertanyaan. Itu dia. Jelas jawabannya pertanyaan. Ya, apa jawabannya? Itu Bible. Coba kau baca lagi ya Allah, apa jawabannya itu? Oke. Jawabannya adalah, dengar ya. Jawabannya adalah iya, saya mau baca. Iya. Yesus Kristus telah datang. Bentar, kok mati layar? Yesus Kristus telah datang menjadi manusia, dalam kurung manusia. Itu Oke? tidak ada menjadi sebagai. Jangan kau ubah Sebagai. Ubah Bibelmu. Sorry. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu Terima kasih. ayat pendukung dari ayat 1 tadi tidak boleh dipisah-pisah. Karena ayat Alkitab ini adalah berkesinambungan. Ayat Alkitab ini berkesinambungan. Bahwa Ayat Yesus ini itu berkesinambungan. Menjelaskan dari ayat 1. Iya loh, ya Allah ya Roh. Ya, dengar firman saya, dengan kau diam. Yang ku bilang iya, itu bersinambungan di Yohanes 1 nomor 1 iya. Jadi di situ dikatakan Yesus datang sebagai manusia berasal, ada kata berasal dari Allah, bukan Allah, berasal dari Tuhan, bukan Tuhan. Yang pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu perkataan. Capeknya aku Tuhan. Aku bilang iya. Oke, sekarang aku bertanya. Oke, lupakan. Oke, selesai. Sekarang aku yang bertanya. Iya, bertanyalah. Bible-mu aja pun susah, gosok pula kau bertanya kau. Tapi tanya. Capek juga aku jelasin. Iya. Sabar. Ya udah sabar lah. Sabar. Lah aku kemana sabar gak dapet kau sampai kali aku ngoceh. Iya, udah bilang iya. Apa? Bentar, mana sih? Kok terhapus? Nggak tahu aku bisa terhapus. Kau yang megang sendiri jangan kau salahkan aku. Oh ini. Oh alah. Apa itu? Salon pas. Intro. Dari mana kau baluap? Ini. Banyak kali OT di komalku baluap. Dari mana kau? Banyak kali tadi OT. Oke, ya ini ya. Apa kepanjangan QS itu kalau dalam Al-Quran ya? Kitab QS. Apa QS? Ini. Apa QS? Maksudnya udah disingkat, aku nggak tahu kepanjangannya. Apa QS? QS. Quran surah. Oh, itu Quran surah ya? Oke. QS. Ini QS. Aku mau bertanya ya. Ya. Oke. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah punya wajah. Dari di mana itu? Dari QS tadi. Berapa? QS 55 ayat 27. Surat Quran 55. Iya. QS 55 ayat 27, di situ dia mengatakan Allah punya wajah. Nah, ayat 48 pasal 48 ayat 10, di situ dia punya tangan. Satu dulu.
Surat Quran nomor surat Quran 55. Surat 55. 55 ayat 20. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman dia bahas dia itunya tuh nama makhluk laut. Udah disingkat QRS. QRS itu surah, tapi kok nggak sebut nama surahnya? Ya makanya nggak tahu lah, kamu yang tahu itu karena Iya, kita pasti tahu kan. Dia surah 55 Ar-Rahman. 55 ayat 27. Ayat 27. Akan tetapi wajah atau dalam kurung akan tetapi wajah dalam kurung zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Mana di sini Tuhan punya Itu wajah? Itu wajah baca. Iya. Udah kan? Di Stop mana dulu. di situ dikatakan Tuhan punya wajah? Makanya stop dulu. Terus QRS 48 ayat 10. 48 nomor 10. Apa di situ? Surat Al-Fat. QRS loh. 48. Ya Allah ya orang itu Quran surah QS namanya yang kau baca tadi 48 itu. Oh. Itu Al-Fat. Ya Allah kok jadi kau yang ngajarin orang Islam, kau yang lompat. QS itu Quran surah, tapi kau tidak menyebutkan surah apa. Oh ya udah ayat 10 Ya, baca tadi udah. 55, tadi 55 itu Ar-Rahman, sekarang 48 Al-Fat. Oh ya udah cepat baca ayat 10-nya. Ya aku bacakan. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada dalam kurung Nabi Muhammad, dalam kurung pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang akan menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan cukup. menugerahi pahalanya yang besar. Oke. Pertanyaannya apa? Oke, sebelum lanjutan lagi. QRS 20 ayat 5. Kok yang apa pertanyaan Gus Bro? Ini lihat ya, dengar ya. 55 ayat 27 mengatakan wajah Allah, wajah. Dengar dulu, makanya di didengar, situ tidak didengar ada dulu. yang surat Ar-Rahman tidak ada di situ Allah berwajah itu. Sabar baca. Itu Nggak ada ayat salah. sebelumnya. Tidak ada di situ. Akan tetapi wajah zat Tuhanmu, bukan wajah Wajah zat Allah. Tuhanmu. Wajah zat Tuhanmu. Wajah Oke. Wajah zat bukan Tuhanmu. wajah Tuhan. Nggak Wajah usah zat mengarahkan Tuhanmu. Tuhan kami beluang. Oke ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah jika Allah tidak menyerupai apapun laisya Di kami. masa Allah menyerupai data-data. Ini pertanyaan, halo. Di Ini mana pertanyaan. Allah menyerupai di mana? Kan tidak. Di mana? Makanya didengar, ini pertanyaan, bukan aku bilang, ini pertanyaan. Oke. Jika Allah jika Allah tidak menyerupai makhluk apapun, laisya kamislihi syai'un, mengapa dia menggunakan istilah fisik? Ada tangan Allah tadi di 4810 itu. Mengapa dia menggunakan istilah fisik manusia untuk mendeskripsikan dirinya? Berarti Allah kalian itu seperti manusia juga. Kenapa dia mengatakan tangan Allah? Jawab. Oke, saya jawab ya. Sama halnya di tangan itu Allah itu perumpamaan kata tangan. Jadi berarti menyalin seperti Alkitab. Bentar dulu. Seperti Alkitab. Seperti Alkitab ya. Biar domba berarti Tuhanmu hewan. Berarti sama seperti Alkitab kan? Berarti sama seperti Alkitab kan? Kamu mau butuh jawaban nggak? Sebagaimana Tuhanmu dikatakan anak domba. Apakah Berarti Tuhanmu seperti Tuhan? Alkitab kan? Ayo. Berarti seperti Alkitab Tidak, kan? jangan kau samakan Al-Quran kami dengan Bible. Tapi kamu yang bilang tadi itu adalah persamaan. Ya. Kamu yang bilang tadi itu adalah di mana? Kamu yang bilang tadi itu adalah persamaan. Udah ambil alih lah Bang Dalbo. Oke, jawab dulu. Bang Faru. Apa? Gimana? Kenapa dulu? Oke. Jadi dia mengatakan kalau Allah itu tidak menyerup. Kenapa? Dia yang tanya apa yang kau tanya? Ya udah, kau cara sama Bang Faru. Bukan aja kita ya. Pertanyaan saya, jika Allah tidak mempunyai
menyerupai makhluk apapun atau laisya kamisli syai'un, mengapa dia menggunakan istilah fisik manusia untuk mendeskripsikan dirinya sendiri? Contoh. Apa? Contoh. Iya, apa contohnya? Dari mana ini? Dari hadis atau dari Quran gitu loh? Dari Dari hadis tadi. Hadis pula lagi gua bilang. Al-Fat ayat berapa? Al-Fat ayat berapa? 27 tadi katanya. Itu tadi surah 48 ayat berapa? Al-Fajri. Tadi yang kau itu surat 48 ayat berapa? Firman Jai. Ayat 10, bukan ayat 27 kayaknya. Ayat 10 yang aroma. Itu tadi Firman Jai. Buka mute-mu. Di surah 48 tadi ayat berapa? Oh alah. Masa lupa bentar-bentar. Masih. Surat 48 ayat 10. Oh iya benar Bunda ayat 10. Apa di situ? Bacalah. Iya, yang mau kau tanyakan apa di situ? Nah, yang pertanyaan saya adalah, jika Allah tidak menyerupai makhluk apapun, laisya kamislihi syai'un, mengapa dia menggunakan istilah fisik manusia untuk mendeskripsikan dirinya sendiri? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, apa Firman? Bentar, Mas belum. Bukankah itu berarti Tuhan memiliki bentuk dan batasan kalau dia mempunyai tangan? Berarti dia punya bentuk dong. Oke. Penafsiran dan pemahaman. Aku duhur dulu ya woi. Penafsiran dan pemahamanmu tadi, yang kau katakan tadi, itu berdasarkan disiplin ilmu enggak? Enggak, saya mau jawab, kamu jawab dulu, kamu jawab. Saya nafsirkan tadi. Bukan benar, saya bertanya. Kan tadi kau katakan, bukankah bla 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 bla, kan begitu tadi kau katakan. Itu lanjutan pertanyaan saya. Karena ayat itu mengatakan tangan Allah, maka saya bertanya, jika Allah tidak menyerupai makhluk apapun, tidak menyerupai makhluk apapun, mengapa ini intinya, mengapa dia mendeskripsikan dirinya? Itu mengapa? Jawab aja mengapa. Ini dengar saya jawab. Al-Qur'an kami itu bahasa Arab. Kan gitu. Nah, di dalam surah Al-Fat ayat 10, kata tangan di situ tidak bermakna tangan sebagaimana tangannya manusia. Karena jadi tangan siapa? Dengar dulu. Karena dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluknya. Jika manusia punya tangan seperti ini, maka Allah itu Maha Agung. Adapun perkataan tangan di situ ya mengarah kepada pemahaman alegoris gitu loh. Pada perumpamaan berarti ayat itu kekuasaannya. Berarti ayat itu salah. Allah tidak punya tangan. Berarti ayat itu salah, ayat tidak punya tangan. Pemahamanmu yang salah. Sekarang gini saya tanya. Tangan, bahasa Arab tangan apa? Apa? Bahasa Arab tangan apa? Aku nggak tahu, kasih tahu aja. Nah, karena pemahamanmu berdasarkan terjemahan, gitu loh. Gini loh, Tuhan yang mengaku tidak serupa seperti makhluk, tapi mendeskripsikan dirinya. Tuhan tidak mengaku. Tangan di situ bukan seperti tangan manusia, gitu loh. Paham? Jadi tangan siapa itu? Bukan kau tanya tangan siapa. Bukan seperti tangan manusia. Gini, saya berikan analogi gini. Saya bilang gini, mendeskripsikan bukan tangannya. Sabar. Saya berikan kamu analogi gini. Yesus punya tangan nggak? Apa? Yesus punya tangan nggak? Jangan ditanya balik, jawab dulu. Enggak, ini analogi. Biar kau paham gitu loh. Saya tidak butuh analogi. Saya butuh fakta. Dari ayat, saya butuh fakta. Saya butuh fakta ayat pendukung Al-Quran. Saya tidak butuh analogi. Saya butuh fakta, berikan dalil dan bukti. Ya.
jawaban. Kau yang butuh analogi untuk jelaskan ke kamu, bukan kau yang butuh analogi. Saya tidak butuh jawaban analogi loh. Loh, saya yang butuh analogi. Kalau kamu butuh analogi, jawab saya, jangan analogi, jawab sesuai fakta. Analogi. Saya sampaikan dalam bentuk analogi. Oke. Yesus punya tangan enggak? Apa? Yesus punya tangan enggak? Oke. Jawabannya Punya. punya. Monyet punya tangan enggak? Punya. Apa bedanya tangan monyet sama Yesus? Tangan monyet, tangan Yesus, tangan Yesus dong. Sama-sama punya tangan enggak? Sama-sama punya tangan. Sama-sama punya tangan, kan Berarti bisa Allah kalian itu dalam Al-Quran juga menyerupai tangan itu sama-sama punya tangan seperti monyet dong. Bukan les- Oh Allah, baru tahu. Itu ternyata. Ya, kau bilang tidak menyerupai makhluk, kan kau baca tadi laisa kami selihi. Tapi sedangkan dia mendeskripsikan dirinya sendiri dengan tangan. Tapi kamu bilang monyet sama Yesus sama. Berarti sama juga dong monyet dengan tangan Allah itu. Kok ya? Sama bukan aku. Kok aku Kamu yang bilang, iya saya bilang sama. Tapi kamu bilang tangan monyet dan tangan Yesus sama. Kamu yang Oke, bilang sama. tangan monyet. sama tangan itu. Apa? Bedakan tangan Yesus sama tangan monyet. Tangan monyet, tangan binatang berbulu. Dua tangan Berbulu. monyet. Tangan monyet Berbeda berapa? dong. Apa? Tangan monyet berapa? Tangan monyet. Iya. Ya kayak ginilah. Ya, tangan bukan jari, tangan. Iya, begini. Ya, tangannya berapa? Tangannya 2. Tangan Yesus berapa? 2. Apa bedanya? Kok sama? Coba. Bukan ini, jangan tanya balik dulu, jawab. Berarti Tuhanmu sama seperti monyet juga dong, punya tangan. Berarti sama ya Tuhanmu seperti monyet juga Ya, punya tangan. ya, Kan? berarti Sama tangan kan? Yesus Sama ya. Beda kau. Kalau itu beda, kau udah bilang laisa kami selihi. Kan kau baca Jadi- tadi Asyura 11. Jadi mengapa dia mendeskripsi? Bentar, kena pelanggaran kalian. Konten live ditandai kena pelanggaran. Kayak mana ini? Halo? Siapa yang kena pelanggaran? Tadi muncul di layar, bentar.